Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dimensi hidup kita ini, pasti kita selalu menghadapi dua pertanyaan besar. Apa dua pertanyaan itu? Yang pertama adalah bagaimana dan mengapa. Dua pertanyaan ini selalu menghantui di dalam pikiran dan jiwa kita, di dalam sikap kita, perilaku kita setiap hari, dan perjalanan dinamika hidup kita. Tak lepas dari dua pertanyaan, yaitu tentang bagaimana dan mengapa. Kaifa walimada. Dua pertanyaan ini adalah mempunyai makna yang sangat besar, berbeda dalam makna dan arti yang sesungguhnya. Kita ambil satu contoh. Bagaimana Anda sholat? Mengapa Anda sholat? Bagaimana Anda bekerja? Bagaimana Anda mendidik anak? Bagaimana Anda belajar atau menuntut ilmu? Bagaimana Anda hidup? Bagaimana Anda tidur? Bagaimana Anda makan? Bagaimana Anda minum? Dan akan berbeda makna ketika diawali dengan pertanyaan, mengapa Anda bekerja? Mengapa Anda tidur? Mengapa Anda makan? Mengapa Anda minum? Dan mengapa Anda menuntut ilmu dalam hidupmu? Seorang alim menasehati anaknya. Wahai anakku, ketahuilah, agar punya rumah di dunia, kamu harus berpikir. Agar punya rumah di surga di akhirat kelak, kamu harus berzikir. Maka pertanyaannya adalah, hidup kita selama 1 kali 24 jam ini, mana yang lebih besar? Berpikir apa berzikir? Kalau kita melihat kenyataan, dan saya sendiri banyak berpikir daripada kita berzikir kepada Allah. Tetapi lumayan daripada tidak pernah berzikir sama sekali dalam hidupnya, tapi setiap hari 1 kali 24 jam mereka itu berpikir terus menerus. Bahkan yang dipikirkan adalah keinginan dan keinginan, harapan dan harapan. Keinginan yang satu belum terwujud, keinginan yang lain. Harapan yang satu belum tercapai, harapan yang lain. Begitu seterusnya. Kapan dan di mana kita ini ada ketenangan dalam hidup? Maka berzikir ini adalah salah satu membalancing dalam kehidupan kita. Berzikir ini adalah memberikan keseimbangan di dalam hidup kita. Dan keseimbangan ini adalah penting. Ada dua dimensi dalam hidup manusia. Dimensi spiritualitas dan dimensi tentang kualitas adalah tentang berpikir itu sendiri. Wahai pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah, tak ada urusan dunia yang tidak bisa dihalangi.
Jika mereka itu sudah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan ini adalah selalu berulang-ulang kali dalam hidup kita, kemungkinan ini akan memunculkan aura kerinduan kita kepada Allah. Jika manusia itu sudah ada di dalam hatinya rasa rindu kepada Allah dan seperti merindukan seseorang, dan ini adalah kalau sudah namanya merindukan berarti dia itu sudah menyintai, dan cinta kepada Allah adalah segala-galanya, dan ini adalah mengukur tentang bagaimana tentang kebahagiaan, mengukur tentang kedamaian dalam jiwa kita, mengukur tentang kenyamanan di dalam hidup kita. Itu terserah di dalam jiwa kita, dan jiwa ini adalah yang merasakannya, bukan berpikir manusia itu untuk memikirkannya. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua variabel yang barangkali kita angkat dalam perspektif kajian yang sedikit kita ilmiahkan. Ada satu orang tua yang bekerja, mengumpulkan harta, kemudian ia tak pernah memperhatikan pendidikan pada anak-anaknya. Ditumpuk terus, mencari harta terus, mencari uang terus. Sudah melupakan segalanya, tapi tidak pernah memperhatikan tentang zikir dan tidak pernah memperhatikan tentang pendidikan pada anak-anaknya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan variabel yang kedua misalnya, orang tua hanya memperhatikan pendidikan karakter anak dan hanya ilmu yang selalu ia tekankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mengabaikan tentang dia mencari harta benda. Yang penting dia itu merasa bahagia karena merasa cukup di dalam hidupnya. Dua persoalan ini kira-kira, kalau kita bandingkan variabel, ada dua variabel ini dan bagaimana di lapangan. Yang satu, orang tua memperhatikan pendidikan akan ilmu kepada anaknya, dan yang kedua adalah orang tua yang selalu bekerja, mengumpulkan harta, menumpuk uang dan lain sebagainya. Lebih bahagia mana dua contoh ini? Apakah lebih bahagia orang tua yang mengumpulkan harta setiap hari sehingga menjadi kaya, orang lain melihatnya, semua fasilitas kehidupan ada, hedonisme di dalam hidupnya, tapi satu orang tua, orang memandang, orang kaya memandang keluarga orang tua tersebut adalah pas-pasan, bahkan cenderung dia itu adalah kurang dan di bawah garis kemiskinan. Pandangan orang kaya. Apakah mereka tidak bahagia hidupnya? Apakah tidak ada kenyamanan dalam hidupnya? Tetapi anaknya sangat diperhatikan tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalam keluarganya. Bagaimana ketika itu nanti akan menjadi orang? Saya teringat dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika memanggil dua putra kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Apa kata Ali? Wahai anak-anakku, aku ingin mengatakan kepada kalian berdua, ayah, abi tidak bisa memberikan warisan harta benda kepadamu, nak. Ingat, kemiskinan yang amat menyedihkan adalah miskin ilmu, dan kekayaan yang paling berharga adalah akal, dan kemuliaan yang paling mulia adalah berbudi pekerti atau akhlakul karimah. Hanya 3 pesan Sayyidina Ali mengatakan ilmu, ilmu, dan ilmu. Akal, berpikir, itu adalah kunci. Di samping ilmu itu adalah yang dianggap miskin jika orang tidak punya ilmu. Dan kemiskinan yang menyedihkan adalah keilmuan. Dan kekayaan yang paling berharga adalah akal. Dan kemuliaan yang paling utama adalah akhlakul karimah atau budi pekerti. 3 prinsip ini jika ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, insya Allah kelak akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan kedua anak ini nanti akan selalu ingat kepada orang tua.
Dan anak ini nanti akan selalu mendoakan kepada orang tua. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ula. Coba, semua terputus. Au ilmin yuntafa'u bih, hanya ilmu yang bermanfaat. Shadaqatin jariyah, dan sedekah jariyah yang selalu mengalir kepada seseorang. Dan anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan ini di dunia bernilai dan punya nilai manfaat, dan di akhirat kelak ketika orang tua sudah tiada dan anaknya bisa mendoakan, dan ini adalah harapan dan dambaan orang tua. Dulu hingga sekarang sama, ketika orang tua memperhatikan pendidikan dan ilmu kepada keluarga dan anak-anaknya. Ternyata ilmu mempunyai skala prioritas di dalam hidup dan kehidupan. Ternyata ilmu adalah bisa dicari orang dan kehormatan seseorang karena ilmunya. Dan jika harta itu dijaga dan ilmu itu adalah ilmu dijaga, harta kita yang menjaga. Itulah yang membedakan antara ilmu dan harta. Dan harta bisa habis jika ilmu diamalkan semakin banyak. Dan ilmu inilah yang akan selalu membentengi di dalam diri manusia, di dalam hidup dan kehidupan. Dan itu termasuk bagian daripada masa depan bangsa, masa depan diri sendiri, dan membahagiakan kepada orang lain, terlebih kepada kedua orang tua. Subhanallah, dan ilmu ini luar biasa. Maka kita tanamkan ilmu kepada anak-anak kita, dan dengan ilmu itulah akan menjadikan sumber kebahagiaan. Dengan ilmu itulah akan menghasilkan sumber akhlak dan etika, berbudi pekerti yang baik. Siapapun orang akan memandang dengan tersenyum ketika melihat budi pekerti yang baik, perkataan mitsaqon ghalidha, qaulan karima, dan lain sebagainya. Dan ini adalah idaman kita sebagai orang tua, dan ilmu menjadi skala prioritas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.